Oke, selamat siang, para trader dari seluruh Indonesia. Selamat siang para YouTuber, selamat siang, nasabah GK Invest cabang Semarang, dimanapun Anda berada. Hari ini hari Senin, tanggal 28 September 2020. Seperti biasa kita bertemu lagi di seminar online atau edukasi online ya. Kita saling sharing, kita saling berbagi, apa namanya, pengalaman mengenai, trading. Baik dari sisi psikologis, dari sisi analisa fundamental, strategi, atau dari analisa teknikal. Baik, untuk hari ini kita akan fokus ke emas atau XAUUSD. Nah, ini karena emas ini pergerakannya cukup menarik sekali, jadi banyak juga nasabah yang transaksi di emas, para trader yang transaksi di XAUUSD. Ada yang dapat profit banyak, ada yang profit sedikit, ada yang profit sedang, ada yang loss sedikit, ada yang loss banyak, ya macam-macam lah. Nah, itu membuat uh, emas ini, XAUUSD ini selalu menarik untuk ditransaksikan. Nah, karena XAUUSD ini atau emas ini sangat-sangat sensitif terhadap berita fundamental yang sedang terjadi. Nah, di sisi lain kita juga perlu melihat analisa teknikal seperti apa, itu juga perlu kita cek untuk kita cari entry point, untuk kita cari kisaran take profit atau kisaran di stop loss, kemudian kapan kita exit, apakah perlu menunggu kena take profit atau menunggu kena stop loss. Nah, itu sangat menarik di apa namanya di kita transaksikan di emas. Jadi emas ini memang saya rasa banyak sekali peminatnya sih ya, banyak sekali peminatnya yang penasaran dengan pergerakan emas. Cara melakukan XAUUS ini gimana nih? Nah, seperti itu. Jadi, kalau menurut saya kalau kita transaksi di emas, selain kita cari entry point melalui strategi, melalui analisa teknikal, tapi kita juga perlu melihat, sisi fundamental. Karena emas ini juga bergerak berdasarkan berita-berita yang sedang terjadi, entah itu di, benua Amerika maupun di benua Eropa, di Inggris. Baru-baru ini kan, situasi Brexit, bukan situasi Brexit ya, Brexit sendiri pun juga kondisinya lagi sedang sedang masa perundingan. Ada beberapa poin yang masih belum disetujui. Di saat yang bersamaan, Inggris apa namanya merilis penderita COVID ini ternyata melonjak tajam sekali. Nah, hal ini membuat pemerintah Inggris untuk apa namanya dia memberikan wacana untuk melakukan lockdown lagi atau pembatasan lah ya supaya COVID ini tidak meluas semakin apa penderita virus corona atau COVID-19 ini tidak semakin meluas. Jadi dia mewacanakan untuk melakukan lockdown dan uh, berita yang hangat-hangatnya kemungkinan di Inggris bagian utara. Di bagian utara kemungkinan akan terkena pembatasan sosial berskala besar atau di lockdown lah ya kalau di Indonesia kan di PSBB lah ya kayak di Jakarta itu. Tapi di Inggris ini kemungkinan di bagian utara itu akan dilakukan pembatasan atau di lockdown untuk sementara. Untuk waktunya kapan itu masih menunggu rilis dari pemerintah Inggris. Kemudian di kawasan Eropa, di benua Eropa juga banyak sekali penderita COVID merilis, jadi melonjak cukup tajam sekali dari 26 negara yang tergabung dalam zona Eropa itu juga merilis penderita COVID-19 juga melonjak tajam. Nah, hal inilah yang membuat minggu lalu pelaku pasar lebih memilih risk off. Jadi risk off ini kondisi perekonomian di suatu wilayah, khususnya di benua benua Eropa sama di Inggris ini sedang kurang begitu bagus. Jadi pelaku pasar lebih memilih ke aset safe haven. Dalam hal ini mereka memilih currency atau mata uang. Jadi yang dipilih mata uangnya adalah USD, US dollar. Hal ini membuat uh, pergerakan emas sempat jatuh sangat cukup dalam sekali dari pertengahan 1900 ke pertengahan 1800. Dan saat ini pun
harga running, harga apa namanya, running untuk saat ini masih di kisaran 18.060-an. Jadi masih belum beranjak untuk, apakah ini akan lanjut mengetes atau menguji di level psikologis price 1.800 atau ya kembali lagi di 1.900. Nah, jadi sangat menarik untuk kita simak kelanjutan dari pergerakan emas ini. Kalau dari analisa, para perbankan, bank-bank besar, Citibank, Morgan Stanley, Citigroup, kemudian dari JP Morgan, Depan dia menempatkan emas ini masih di atas, kemungkinan di atas di level 2.100, ada yang 2.100, ada yang 2.200, ada yang 2.300. Jadi macam-macam, yang jelas masih berada di kisaran atas. Mereka menempatkan emas sedikit ke jangka panjang di atas level 2000-an itu karena melihat suku bunga di Amerika ini masih rendah, kemudian kebijakan moneter yang diterapkan oleh Fed, kemudian dengan kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintahan Amerika saat ini itu juga saling menopang dan itu membuat apa namanya harga emas kemungkinan akan dilirik kembali untuk menjadi aset safe haven. Apalagi di Amerika ini juga penderita COVID-nya juga lumayan banyak. Nah, suku bunga masih rendah, inflasi juga masih belum mencapai 2%, aktivitas perekonomian juga masih belum berjalan normal karena masih apa namanya ada uh, penderita COVID-19 di Amerika juga semakin bertambah. Nah, hal inilah yang menempatkan beberapa analis perbankan untuk harga emas kemungkinan di 2021 dia menempatkan di atas level 2.100, paling enggak 2.100 atau 2.200 atau 2.300. Tapi hal ini memang sangat menarik untuk kita simak apakah memang emas harus lanjut ke 2000, di atas 2.100 atau dia terkoreksi di bawah 1.800. Itu memang sangat menarik karena situasi apa namanya situasi pandemi COVID-19 ini memang benar-benar mempengaruhi perekonomian semua negara di seluruh dunia. Perekonomiannya memang lagi sedang turun turun lumayan lumayan banyak tidak seperti biasanya. Kemudian untuk berita fundamental yang saat ini nih yang mungkin akan berpengaruh juga terhadap pergerakan emas. Nah, ini perlu kita apa namanya? Perlu kita simak juga karena ini juga cukup penting bagi Anda yang mungkin saat ini masih punya posisi emas atau mungkin merencanakan ini transaksi di emas atau di XAUUSD. Yang pertama suku bunga The Fed kemungkinan masih tetap rendah untuk saat ini sampai di 2021, kurang tahu mungkin apakah akan dipakai terus atau mereka mulai melirik ke suku bunga negatif. Nah, ini kita juga nantikan terus perkembangan dari The Fed, kemudian terutama pidato dari Gubernur Bank Sentral Amerika, Jerome Powell. Jadi untuk saat ini mungkin suku bunga masih tetap rendah meskipun ada beberapa anggota yang memberikan usulan atau saran mulai melirik ke suku bunga negatif, tapi hal itu sepertinya belum dilakukan oleh oleh apa namanya Gubernur Amerika. Tapi kita juga perlu menantikan apakah nanti ada kejutan atau tidak. Mungkin kita juga perlu simak karena hari ini akan apa namanya mempengaruhi pergerakan di emas. Kemudian untuk pemilu di Amerika, nah ini pemilu di Amerika ini juga lagi apa namanya lagi seru-serunya sih ya, karena di minggu ini nanti tanggal 30 September atau di hari Rabu itu nanti akan ada debat presiden. Nah ini yang akan uh, sangat dinantikan oleh para pelaku pasar berkaitan dengan visi misi dari masing-masing calon presiden nanti akan di share di publik, kemungkinan juga akan ada debat. Nah, yang lebih menarik itu nanti biasanya akan saling serang. Nah, kayak di Indonesia lah ya, ketika kita menyaksikan debat pilpres di televisi itu kan
seru sekali kan, pertanyaan saling dilempar, habis itu mungkin yang menjelang sesi terakhir mungkin biasanya ada saling, apa ya, tukar tukar pendapat lah ya, atau mungkin, kayak semacam apa ya, tukar, apa namanya, ya debat lah ya antara 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 Donald Trump dengan Biden ini sangat, seru sekali nanti. Nah itu akan, membuat pergerakan emas juga kemungkinan juga akan bervolatil. Jadi mungkin bagi Anda yang transaksi emas, kalau misalnya dananya mungkin panjang, lotnya sedikit, nah mungkin kita untuk menahan posisi lah. Tapi kalau misalnya, dana Anda atau modal Anda mungkin sedikit, dengan lot yang mungkin juga kecil juga, nah itu diperhatikan, ketahanan equity-nya. Jadi equity diperhatikan, jumlah lot, modal juga diperhatikan. Karena di minggu-minggu ini pergerakan emas diperkirakan akan, bervolatil. Untuk hari ini, hari Senin, itu sedikit sekali data ekonomi dirilis. Jadi mungkin pergerakannya juga tidak terlalu banyak untuk di hari Senin. Tapi kita juga nggak tahu nih, apakah nanti di sesi pertengahan sesi Eropa atau pertengahan dimulainya sesi Amerika dimulai, nah, membuat harga emas bisa jadi dia bisa berfluktuatif. Atau kalau misalnya tidak ada berita yang apa namanya, yang mungkin membuat pelaku pasar merilik atau mungkin beralih ke emas, itu juga paling tidak pergerakan emas di hari Senin mungkin dalam range yang kecil. Mungkin di hari Rabu nanti, nah itu kan membuat apa namanya pergerakan emas kemungkinan akan berpulang di hari Rabu karena berkaitan dengan debat presiden yang akan disiarkan di publik. Itu sangat seru sekali. Kemudian untuk pilpres sendiri, untuk apa pemilihan presiden itu akan dilakukan tanggal 3 November. Kemudian untuk voting atau untuk perhitungan suara itu nanti untuk perhitungan suaranya tanggal 4 November akan ada perhitungan suara. Jadi kalau di kita mungkin pencoblosan ya. Jadi pemilihannya tanggal 3 November, kemudian perhitungan suaranya tanggal 4. Tanggal 4 jam 7 pagi waktu Indonesia bagian Barat WIB itu sudah mulai dirilis dari negara bagian ini dimenangkan siapa, dari negara bagian ini dimenangkan siapa. Nah itu akan membuat pergerakan emas sama pergerakan forex atau mata uang yang terutama berlawanan dengan USD itu akan fluktuatif. Nah, bagi Anda yang mungkin menyukai pergerakan yang cepat atau suka follow trend, nah itu mungkin menarik untuk di apa namanya ditransaksikan. Tapi risknya juga tinggi juga. Nah, paling tidak main scalping lah ya, yang paling aman untuk di tanggal 4 November. Kemudian pandemi dari COVID-19 masih belum apa namanya ada tanda-tanda penurunan dari benua Amerika, benua Eropa, Inggris, benua Asia, dan di belahan benua lainnya itu juga masih belum ada tanda-tanda penurunan meskipun beberapa negara juga sudah menemukan vaksin yang disinyalir bisa untuk menyembuhkan COVID ini, penderita COVID-19. Jadi mungkin di 2021 kayaknya nanti akan banyak negara yang menggunakan vaksin untuk apa untuk um, apa menyembuhkan penderita COVID-19. Di Amerika diperkirakan naik tapi tidak terlalu banyak dari kemarin yang disampaikan oleh Gubernur Bank Sentral Amerika. Dia selama Senin, Selasa, Rabu, Kamis 4 hari berturut-turut memberikan testimoninya di hadapan Parlemen Amerika. Itu juga apa namanya pergerakan emas pun juga tidak terlalu banyak bergerak. Jadi apa yang disampaikan Jeremy Powell ini lebih seperti yang sudah disampaikan beberapa waktu yang lalu. Jadi tidak ada kejutan yang berarti. Untuk stimulus sendiri untuk stimulus yang kelima ini juga belum ada tanda-tanda apakah dari digelontorkan kapan itu juga belum ada pernyataan yang jelas.
Kemudian di minggu ini, untuk khususnya di hari Jumat, itu nanti ada non-farm payroll. Nah, non-farm payroll ini menyisakan pergerakan emas yang sangat berfluktuatif sekali. Untuk GK Invest Semarang, insya Allah nanti kita akan mengadakan live trading non-farm payroll besok hari Jumat. Nanti kita masih untuk konsepnya, pelayannya pun lagi kita kita kemas. Jadi seperti di bulan kemarin di awal bulan September kita juga mengadakan live trading di non-farm payroll. Ini bagi Anda yang menyukai fluktuasi pergerakan emas ketika dirilis data non-farm payroll, nanti bisa mengikuti live trading bersama GKMT Semarang untuk live trading di non-farm payroll. Di level berapa nih kita harus pasang limit. Kalau kalau yang September kemarin atas bawah kena semua lah ya, profit semua atasnya limit, dan begitu kena limit agak turun, bawahnya pun buy limit juga dan open, jadi open posisi buy, harga kembali lagi naik. Jadi berfluktuatif, jadi atas bawah profit semua dapat semua. Nah, untuk di bulan Oktober besok hari Jumat tanggal 2 itu ada acara non-farm payroll, apakah pergerakannya juga sama seperti itu atau mungkin ganti irama atau mungkin ganti pergerakan lah ya. Nah, itu sangat menarik untuk kita simak. Jadi bagi Anda yang menyukai pergerakan non-farm payroll atau mengambil profit di tengah fluktuasi non-farm payroll, nah itu nanti kita bisa melakukan live trading bareng di non-farm payroll dari Jumat. Itu nanti mulai jam 7 malam 19.00. Untuk bayarnya nanti akan kita kirim bagi Anda yang mungkin sudah jadi nasabah GK Invest cabang Semarang, bisa menghubungi tim marketing kami untuk kelanjutan dari acara November itu. Kemudian bagi Anda yang mungkin belum jadi nasabah GK Invest, nah segera buka akun di GK Invest cabang Semarang supaya kita dapat link untuk login sama password untuk kita masuk ke acara live trading hari Kamis atau di live tradingnya non-farm payroll. Baik, untuk di emas kita akan sedikit share lah ya, sharing untuk emas, apakah di pergerakan emas saat ini kita bisa ngambil peluang apa nih? Nah, kita nanti bisa pakai beberapa teknik lah ya untuk kita ngambil peluang. Oke, ini habis ini saya share untuk MetaTrader saya. Oke, ini harga emas masih bergerak di 1860. Ini saya ganti chartnya supaya terlihat jelas. Nah, seperti ini. Sempat jatuh minggu lalu, lumayan banyak juga dari pertengahan dari 19 pertengahan 1900 ke pertengahan 1800. Terendah kemarin hari 84. Nah, di situ dia kembali lagi untuk rebound di atas 1970-an. Ini kalau saya kita cek dari kita lihat yang harian dulu lah ya. Dari yang harian, jadi pergerakan emas kita cek seperti ini. Kita pakai bantuan indikator untuk kita lihat apakah ada divergen atau tidak. Kita pakai RSI 14 tipikal. Nah, di H4 di daily pergerakan emas kalau kita tarik pakai ya harga terendah ini. Harga terendah kemarin 1862 di 12 Agustus. Ini dia masih
berada di kisaran 1860-an, dekat-dekat harga tertinggi, harga terendah tanggal 12 Agustus. Kemudian untuk level RSI sudah berada di level 31 untuk harian. Kalau misalnya kita tarik ibu, kita tarik agak sedikit agak pendek. Merahnya saya hilangin dulu. Oke. Untuk menarik Fibonacci dari bawah menuju ke atas kalau kita mau lihat range untuk kita ngambil posisi beli. Kita pakai 4 lah ya. Nah, di 4 level Fibo harga bergerak di kisaran 161,8. Jadi kalau menurut penggunanya biasanya angka-angka krusial itu di 61,8, 161,8 sama di 261,8. Kemungkinan biasanya sih ada pembalikan arah. Jadi paling tidak untuk pembalikan itu di kisaran 141,4 itu jatuhnya di 1878, di 127 itu sekitar 1878, 127% itu jatuh di 1888, dan di 113% itu jatuhnya di 1897. Jadi untuk rebound, untuk kenaikan mungkin saya kasih angka aja supaya kita gampang ingat-ingat. 141 jatuhnya di 1878. Kita kasih angka supaya kita tahu 1878. Ini kemudian di 127 itu di 1888. Kemudian di 113 ini terpaut sedikit-sedikit ya, 10 poin 10 poin. 1898. Jadi untuk level kemungkinan rebound untuk kalau misalnya kita pain, nah risikonya di mana? Nah, risiko bisa kita pakai di 200%. Jatuhnya di 1839. Harusnya di sini 1839. Kalau misalnya mau beli target di 78, stop di 1839. Kemudian sedikit ke bawah ada 224%, itu jatuhnya di 1823. 1823. 1823 ya. Nah, ini untuk kita pakai level Fibo sedikit ke 4 jam, ke level 4 jam. Di kalau misalnya 100 ini sekarang running di kisaran 161,8, agak sedikit turun sedikit. Paling tidak kemungkinan biasanya sih untuk penggunaannya level untuk pembalikan arah biasanya seperti itu. 1,8, 161,8 sama 261,8 biasanya seperti itu. Tapi kalau misalnya kita ingin memanfaatkan hal ini pakai Fibo ya paling tidak target itu di 141,4 atau di 127%. Stop loss di 200%, 1839 atau di 1823. Mungkin kalau misalnya mau pakai stop loss ya bisa di locking dulu, di locking atau dikunci dulu lah ya, dikunci dulu di area 200% atau di 224. Nah, kalau kondisinya kita lihat itu. Ini masalahnya level ini juga sudah malah ditembus 1862, terendah tanggal 12 Agustus 1862. Nah, di area sini.
Kemudian, kalau misalnya kita lihat nih, nah ini kalau kita pakai teknik lainnya, ini kita cek, apa namanya, kalau dari divergen juga H1 juga belum menunjukkan tanda divergen, pakai RSI, kemudian H4 juga belum. Jadi mungkin untuk level Vivo yang mungkin bisa kita gunakan untuk bermain pendek lah ya, bermain kecil, lot kecil. Soalnya di tengah kondisi hari Senin fundamental juga sedikit yang dirilis. Jadi kita sedikit berhati-hati takutnya kalau nanti ada suatu kejutan, jadi kayak komentar Donald Trump atau mungkin dari uh, apa namanya berita mengenai COVID dan lain sebagainya itu akan membuat pergerakan emas akan bervolatil di hari Senin. Nah, soalnya kadang hari Senin juga gerakannya sangat tinggi juga, jadi perlu kita waspadai. Ya gitu. Oke, mungkin kita pakai teknik lain. Nah, ini bagi Anda yang suka teknik breakout, saya rasa tidak apa namanya bisa di bisa digunakan atau mungkin bisa di apa ya dicoba dulu lah ya, dicoba dulu di demo akun. Nah, sebenarnya teknik ini simpel sih, nggak begitu susah juga. Tapi mungkin kalau anda tipikalnya sedikit sering bermain scalping, saya rasa juga sedikit cocok untuk pakai teknik ini. Karena teknik ini untuk pengambilan take profit-nya pun juga tidak banyak, antara 2 poin sampai 5 poin. Jadi teknik ini berdasarkan harga tertinggi kemarin sama harga terendah kemarin. Jadi kalau misalnya hari ini nih, katakanlah dia breakout harga tertinggi kemarin, ya kita beli. Baik. Kalau hari ini melewati harga terendah kemarin, hari Jumat, ya kita sell. Karena kita cek nih, untuk yang kemarin, hari Jumat, harga tertingginya di sini, saya sudah kasih peta, saya kasih warna-warna supaya kita tahu dia breakout atau tidak. Nah, untuk hari ini belum terjadi penembusan lah ya, belum terjadi penembusan harga tertinggi kemarin sama terendah kemarin. Sekarang running masih anteng nih, masih di 18.59, masih belum bergerak kemana-mana. Untuk yang kemarin, hari Jumat, nah kita dapat open sell, karena pergerakan hari Jumat kemarin melebihi atau breakout atau melewati harga terendah hari Kamis. Nah, ini saya kasih tanda sell. Harga terendahnya di 1855.71. Nah, ini sempat dilewati. 1855 ya. 1855.71 dilewati kemarin hari Jumat sampai di 1848. Ya, paling enggak 2 poin dapat lah ya, 2 poin sampai 5 poin. Mungkin bagi Anda para pecinta scalping, saya rasa mungkin teknik ini bisa sedikit dipikirkan atau mungkin bisa dicoba dulu di beberapa hari. Ini saya track selama bulan September ini. Nah, hari Jumat dapat lah ya saya. Kemudian hari Kamis, nah, hari Kamis juga dapat karena di hari Rabu kecenderungan market lebih ke range-nya kecil. Meskipun hari Rabu tapi fluktuatif seller sama buyer pun juga sama kuatnya. Jadi di hari Rabu ini biasanya pergerakan emas ini kan sangat apa namanya range-nya dalam range yang besar. Tapi untuk hari Rabu minggu lalu itu sedikit karena buyer sama seller seimbang. Nah, sehingga ketika hari Kamis, nah terjadi breakout harga terendah di hari Rabu. Nah, ini open sell ini di sini. Di harga terendah di sini 1894, nah, berhasil dilewati, bahkan turun sampai di 18.5. Nah, ini dapat sell ya. Untuk di hari Rabu sendiri, dia bergerak di tengah, jadi berdasarkan harga terendah sama harga tertinggi di tanggal 21 di hari Senin. Nah, di hari Senin ini banyak nih. Minggu lalu hari Senin sempat dropnya lumayan banyak lah ya, dari 1955 ke 1882. Nah, jadi hari Senin.
Hari Selasa tidak ada open posisi karena tidak ada penembusan, tidak breakout harga terendah hari Senin, sama tidak breakout harga tertinggi di hari Senin. Jadi saya kasih nama nih no posisi atau no open, tidak ada open. Kemudian di hari Senin, minggu lalu tanggal 21, nah dia breakout melewati harga terendah di hari Jumat. Nah, hari Jumat tanggal 18. 18 hari Jumat pergerakannya juga dalam range yang kecil, tapi di hari Seninnya range-nya langsung melebar dan melewati harga terendah di hari Jumat sehingga opennya sell. Nah, ini yang ini 18, kemudian 19, 18, 17. Nah, tanggal 17 September bentuk range, tapi di tanggal 18 tidak ada open karena tidak melewati harga tertinggi sama harga terendah di tanggal 17. SL-nya ada Pak, kena SL. Nah, ini kena SL. Tertingginya juga nggak banyak. Nah, kena SL tanggal 16 ini. Berdasarkan tanggal 15 September, harga tertinggi 1972.02, 1972.02. Nah, dikasih tanda. Ini tertingginya 1973. Ini kalau kita ngambil 2 poin, nggak cukup nih ya. Stop loss lah kita. Nah, ini harga tertingginya di sini. Jadi stop loss saya rasa 5 poin lah ya. Stop loss kita kasih 5 poin. Tapi ya kita juga perlu lihat apa namanya kalau misalnya mungkin, tapi ya harus close. Kita harus pakai stop loss karena teknik ini hanya berlaku untuk begitu open dapat TP atau kena stop loss, TP 2 poin atau stop loss 5 poin. Seperti itu. Ini harga tertingginya cuma sampai di 1973.40. Ini 2 poin nggak nyampe nih. Ke poin 40. Oke lah, salah stop loss. Kemudian di tanggal 14. Nah, tanggal 14 berdasarkan tanggal 14, harga tertinggi sama harga terendah tanggal 14, kemudian transaksi tanggal 15. Nah, ini dapat buy kan, breakout buy, sempat ada swing, apa namanya, sekitar 3 poin, swing dia naik, balik naik, breakout, terus naik ke dari harga tertinggi 62 ke 69. Tanggal 15 buy, terus tanggal 14 ada buy, breakout, kemudian tanggal 17 sell, ada 2 poin, tanggal 10. Nah, ini untuk yang tanggal 7 September, dia tidak ada open posisi karena bergerak di tengah berdasarkan tanggal 4. Tanggal 4 September harga tertinggi harga terendah tidak dicapai di tanggal 7. Nah, jadi tidak ada open posisi. Tapi di tanggal 8 besoknya ini dapat nih breakout. Dapat lah ya 2 poin. Terus tanggal 4 berdasarkan tanggal 3 juga dapat sell, tanggal 3 ke tanggal 2. Kemudian di akhir Agustus tanggal 28 ini juga tidak ada open posisi. Jadi tidak ada open posisi itu bulan September itu 2 kali lah ya. Kena stop loss 1 kali. 3 kali tidak ada open posisi. Sampai ini 4 kali nih. Tambah ini tidak ada open posisi kemarin. Hari Jumat. Terus hari ini masih belum karena market masih bergerak di tengah, masih belum melewati harga tertinggi sama harga terendah di hari Jumat. Mungkin teknik yang sederhana ini tidak terlalu rumit, hanya perlu meneliti
perlu ketelitian kita untuk melihat harga tertinggi sama harga terendah kemarin. Nah, mungkin bisa digunakan untuk, di transaksi di hari ini. Kalau misalnya breakout, ya harga tertinggi melewati, ya mungkin lebih baiknya sih pasang buy stop ya, buy stop sama sell stop. Nanti tunggu sampai besok pagi menjelang jam 4, menjelang market tutup, kita bisa close dulu lah ya, kita bisa maksudnya kalau misalnya pending-nya tidak jadi open, ya kita bisa tutup. Maksudnya, pending-nya kita close, kita kita delete. Nanti di jam 5-nya baru kita pasang lagi. Itu paling enggak, kalau misalnya tidak ingin terlewatkan, ya karena market emas ini pergantian candle harian jam 5 pagi, ya paling tidak kita pasang pending order, buy stop, sell stop, berdasarkan harga tertinggi kemarin itu jam 5 pagi untuk pasang. TP stop loss sudah dipasang sekalian. Mungkin TP 3 poin, stop loss 6 poin, seperti itu. Kemudian pakai lot yang bijak lah ya, tergantung dari modal juga. Nah, ini teknik ini bisa para trader gunakan, siapa tahu juga nanti bisa apa namanya untuk menaikkan equity. Nah, jadi sangat sederhana sekali, jadi tidak terlalu rumit lah. Cuman dibutuhkan bangun pagi jam 5 pagi. Nah, karena market emas ini kan pergantian candle harian jam 5, tutup jam 4, istirahat tutup jam 4 pagi, istirahat 1 jam, jam 4 ke jam 5 pagi, setelah itu jam 5 pagi dia ganti chart daily untuk harian. Silakan dicoba dulu ya. Kalau yang ini berdasarkan jam juga. Ini kalau tadi berdasarkan apa namanya harga tertinggi sama harga terendah di harian. Ini berdasarkan jam kalau ini. Berdasarkan jam. Cuman peluangnya kalau saya lihat akurasinya sekitar atau 70%, sekitar 70%-an. Ini ada dua kategori sih. Ada dua kategori yang bisa kita gunakan. Jadi untuk jam kita melihatnya dari jam 00.00 sampai jam 07, sorry, jam 00.00 sampai jam 08, kita catat harga tertinggi, harga terendah. Kemudian untuk transaksi di jam antara setelah itu jam 08. Kemudian kalau misalnya Anda masih ingin transaksi lagi, itu perlu melihat jam 08 sampai di jam 16 waktu MetaTrader. Tekniknya sama, memanfaatkan breakout lah ya, memanfaatkan breakout, bisa lihat di candle untuk time frame-nya H1 supaya gampang. Jadi tinggal difilter mulai jam 00. Nah, di sini ganti candle di sini, kemudian di sini untuk yang sampai jam 08, entry-nya di jam 09. Nah, seperti itu. Kemudian kalau misalnya ingin transaksi yang kedua, planning yang kedua, itu jam 08 sampai jam 16. Nah, nanti entry-nya di jam 17. Begitu sudah ganti candle jam 17, baru kita entry atau pasang pending berdasarkan harga tertinggi sama harga terendah dari jam 8 ke jam 16. Itu fluktuasinya yang lebih lebih banyak di situ. Nah, daripada kita pakai yang sesi pagi. Kalau saya lihat dari sesi pagi, mungkin breakout-nya di jam 9 kurang begitu banyak. Nah, mungkin kita lebih dapatnya yang akurasinya sedikit lumayan, itu kita transaksinya melihat dari jam 08.08 sampai di jam 16. Jadi jam waktu MetaTrader ya, waktu server 08.00 sampai di 16 di sini. Waktu MetaTrader. Entry-nya untuk entry jam 17. Atau kita pasang limit lah ya. Entry atau trading order.
pending order, buy stop, sama sell stop. Itu sama sell stop, itu jam 17. Jadi berdasarkan harga tertinggi jam 8 sama jam 16, harga tertingginya di berapa, setelah itu pasang pending order, buy stop di harga tertingginya antara jam 8 sampai jam 16. Kemudian sell stop di antara jam 8 sampai jam 16 waktu server, waktu MetaTrader Giga Invest. Nah, seperti itu. Untuk mendapatkan apa namanya? Entry posisi lah ya, untuk apakah kena buy stopnya atau kena sell stopnya. Karena pergerakan emas ketika sesi Amerika itu bervolatil sekali di atas jam 10. Kalau jam 4, jam 16 kan tambah 5 berarti kan jam 21 lah ya. Jam 21 nanti entry-nya dari jam 10 malam. Jadi Anda perlu melihat jam 1 siang, jadi 8 tambah 8 tambah 4 jam 12, 8 tambah 4 berarti jam 12 siang waktu WIB sampai jam 8 malam. Jam 12 siang sampai jam 8 malam, candlenya di berapa waktu WIB, kemudian entry-nya nanti jam 9 malam. Yang paling gampang di situ. Lihat terserah nanti nyamannya seperti apa, apakah pakai time berdasarkan server atau pakai WIB, dikonversi ke WIB. Kalau dikonversi WIB berarti tambah 4. 8 tambah 4, 12. 16 tambah 4 berarti 20. Berarti jam 12 siang waktu WIB sampai jam 20 00 waktu WIB. Entry-nya jam 21. Seperti itu. Nah, karena kalau kita lihat pergerakan sesi Amerika tuh fluktuatif sekali. Apalagi kalau pas ada non-farm payroll atau FMC. Nah, itu banyak sekali. Tapi ya menyisakan tidak pernah open posisi pun ada. Nah, itu banyak sekali. Itu bisa digunakan. Jadi bisa digunakan teknik harian seperti ini atau digunakan berdasarkan waktu jam 8 sampai jam 16. Nah, ini berdasarkan harga tertinggi sama harga terendah kemarin. Nah, bisa digunakan. Take profit 2 poin sampai 5 lah. Saya rasa kalau 2 poin sih banyak banyak dapatnya lah ya. Ini bisa cek 2 poin banyak dapatnya. Tapi ya pernah tidak ada posisi ya pernah. Karena marketnya sebelumnya fluktuatifnya terlalu besar, range-nya dalam lebar sekali. Jadi pada hari itu setelahnya, satu hari setelahnya range-nya sempit seperti yang tanggal 21. Dia turunnya lumayan banyak, range-nya lebih dari 100 pip, 100 poin. Hari Selasa tidak ada open posisi karena market lebih bergerak di tengah-tengah. Seperti itu. Sedangkan dari Fibo, kalau kita cek dari analisa Fibonacci, kita tarik garis sedikit agak pendek di sini. Dari 19, dari bawahnya ini 1906 lah ya, 1906 ke 1973. Nah, ini sudah sampai 161, 161,8%. Untuk kita pakai yang jangka pendek. Kalau mau pakai jangka yang panjang ya berarti kita nariknya dari sini. Karena dia turun. Nah, dari sini. Nah, oke. Dia mendekati 113, tapi range-nya kan lebar. Dari 1905, 1862 ke 2014. Jadi kita kali lebar. Karena kita mungkin terminnya pendek ya, kita tarik yang terdekat saja. Seperti ini, mendekati di 161,8%.
Untuk tren, jangka panjang, kalau menurut saya masih ada kenaikan, masih ada peluang untuk dia mencoba lagi harga tertinggi sepanjang masa untuk tren, jangka panjang, untuk, medium, karena kita lihat dari sisi fundamental kenapa kok emas kok masih trennya masih naik, Pak. Karena pertama, The Fed suku bunganya masih tetap rendah, gitu kan ya. Jadi belum ada tanda-tanda untuk menaikkan suku bunga, bahkan mungkin menurunkan iya, menurunkan ke suku negatif mungkin kemungkinan bisa terjadi, tapi untuk menaikkan untuk saat ini mungkin, belum, karena Donald Trump sendiri kan ketika suku bunga Fed masih di atas 1%, dia, eee, selalu berkomentar dan selalu menyalahkan, Gubernur Bank Sentral ini tidak segera mengambil sikap, karena suku bunga di Amerika ini sudah, terlalu tinggi, sedangkan suku bunga di negara-negara maju sudah sangat rendah, bahkan mendekati 0%. Nah, itu. Jadi pas kebetulan ada pandemi Covid, banyak penderita yang kena Covid di Amerika, suku bunganya diturunkan dalam 2 kali, kalau nggak salah di bulan Maret, diturunkan 2 kali. Dari 1,50 ke 1,50 sampai 1,75% ke 0,75. Habis itu diturunkan lagi sampai 0% sampai 0,25% untuk sampai saat ini. Nah, seperti itu. Jadi untuk menaikkan kemungkinan kecil sekali, tapi untuk menurunkan ke suku bunga negatif kemungkinan ke arah ke sana. Jadi para analis perbankan untuk analisa jangka panjang, gold ini kemungkinan dia akan mencoba sekali lagi breakout sepanjang masa. Sepanjang masa jatuhnya di sini lah ya, 2074. Jadi kalau menurut saya nanti kalau suatu saat nih, suatu saat kalau misalnya harga naik melewati 2074, kalau saya sih lebih baik pegang posisi beli. Begitu dia breakout untuk membentuk harga tertinggi sepanjang masa lagi, lebih baik saya ambil posisi baik. Karena mungkin ini koreksi cuman aksi taking profit, koreksi kecil nanti dia akan lanjut lagi ke atas. Apalagi pandemi COVID di Amerika juga belum tuntas. Sebentar lagi juga akan ada pilpres. Jadi perekonomian Amerika ini masih kurang apa ya? Masih belum ada kalau ganti presiden lagi misalnya Donald Trump nggak jadi presiden, nah itu kan nanti akan ganti kebijakan. Nah, itu akan membuat perekonomian sedikit ada fluktuatif lah ya, karena akan lebih ke nah itu akan kemungkinan di pelaku pasar akan lebih suka menyimpan safe haven dalam bentuk emas. Itu analis dari komentar dari para analis perbankan. Itu. Baik, mungkin kurang lebihnya untuk XAU USD nanti diperhatikan untuk minggu ini. Besok hari Rabu itu nanti akan ada debat presiden, itu akan membuat harga XAU USD fluktuatif. Kemudian di hari Jumat nanti ada acara non farm payroll, rilis non farm payroll. Kita akan ada acara live trading hari Kamis sama hari Jumat, insya Allah akan kita adakan live trading untuk non farm payroll, nanti untuk flyernya, untuk rilis flyernya, klik meeting, ID-nya sama password nanti akan kita bikin bagi Anda yang mungkin sudah jadi nasabah di Invest, nanti tinggal menghubungi tim marketing untuk Jumat kalau misalnya kita mengadakan acara non farm, nanti akan kita kirim flyernya supaya tahu ID-nya sama linknya. Bagi Anda para traders yang mungkin ingin juga menonton untuk acara live trading November bersama Giga Invest Semarang, silakan membuka akun di Giga Invest Semarang, hubungi tim marketing kami untuk nanti kita di hari Kamis kita live trading, hari Jumat nanti juga live trading. Nah, untuk hari Jumat khusus November, untuk hari Kamis itu live trading biasa. Nah, trading biasa hari Kamis Jumatnya November. Nah, itu bisa Anda manfaatkan. Jadi kita untuk live trading kita bikin agendakan 2 kali dalam seminggu, hari Kamis, hari Jumat. Kebetulan hari Jumat pas ada non farm. Nah, seperti itu. Jadi bagi Anda yang mungkin belum gabung menjadi nasabah BKNP, silakan bergabung untuk mendapatkan layanan, mendapatkan servis
untuk live trading, kemudian ada seminar-seminar offline maupun online. Baik, saya rasa untuk acara seminar, atau edukasi online hari ini, saya cukup, sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Mudah-mudahan di minggu-minggu ini kita semuanya juga dimudahkan dalam mencari, profit, banyak peluang yang akan terjadi, banyak peluang yang membuat pergerakan emas ini berfluktuatif. Dan kita juga gampang untuk, apa namanya, gampang untuk mengambil sekian persen lah ya dari fluktuatif di satu minggu ini, untuk kita bisa menaikkan equity. Nah, seperti itu. Oke, saya Rudi Okrianto, mohon undur diri, kita bertemu di edukasi, berikutnya. Tetap jaga kesehatan, salam profit dan sukses untuk kita semuanya. Terima kasih.